Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas subscribe, like, share, dan komen video saya. Khotbah pada saat ini berjudul Pemeliharaan Natural Allah, Natural God's Providence. Diambil dari kitab Rut pasal 1 sampai pasal yang keempat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maksud daripada pemeliharaan natural Allah ialah bahwa Allah memelihara umatnya, Rut, keluarga Rut secara khusus pada waktu itu, dengan cara yang biasa, yang alami. Artinya tidak ada mujizat, tidak ada satu kejadian yang ajaib, tidak ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Semuanya berjalan sebagaimana biasa, seperti biasa, tidak ada yang spektakuler menurut ukuran manusia. Namun di balik semuanya itu, Allah tetap memelihara, Allah tetap mengontrol kehidupan kita. Dengan begitu kita tetap aman di dalam pemeliharaan Dia. Mari kita akan menelusuri bagaimana kehidupan Rut menjadikan pembelajaran bagi kita supaya kita tetap tenang, tetap kita berbahagia, tetap kita bersuka cita di dalam pemeliharaan natural Allah. Melalui kitab Rut ini kita akan melihat pemeliharaan dan kontrol Allah secara natural alamiah dalam hidup kita guna menggenapi rencana dan ketetapannya. Ini ada gambar di sini Rut dan Naomi sampai kepada Yesus Kristus. Memang ada kaitan, walaupun itu tidak bisa dilihat oleh Rut sendiri. Namun Allah yang tidak terbatas waktu, Allah yang kekal, memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan Rut, keluarga Naomi ini, untuk dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya, guna untuk mewujudkan rencana dan ketetapannya sampai kepada Yesus Kristus. Saudara sekalian, kehidupan Naomi terasa pahit bagi keluarga Naomi. Naomi dan suaminya pergi ke Moab. Dari Bethlehem mereka menuju ke negara Moab bersama suami dan keluarganya, dengan harapan mereka dapat hidup di sana dengan lebih baik, dengan harapan mereka dapat kehidupan yang melebihi di Israel. Elimelek, suami Naomi, Mahlon, dan Kilion anak Naomi migrasi ke Moab pada waktu Israel mengalami kesusahan. Dan di Moab mereka berharap mereka akan memperoleh kehidupan yang lebih baik daripada mereka tinggal di Israel. Tapi apa yang terjadi? Di dalam kitab Rut dikisahkan bahwa di Moab Elimelek, suami daripada Naomi, mati. Bukan hanya itu, tidak lama kemudian Mahlon, suami daripada anak daripada Naomi yang menikah dengan Rut, mati. Kilion yang menikah dengan Orpa, anak daripada Naomi, pun juga mati di negara Moab. Sungguh sesuatu yang sangat mendukakan, sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan. Tentu kita tidak mau mengalami kematian yang berturut-turut dari orang yang kita cintai. Sungguh semuanya ini terasa pahit bagi Naomi. Dan kini Naomi tinggal dia sendiri, hanya bersama dengan kedua menantunya, Rut dan Orpa, di Moab. Apa yang mereka rencanakan untuk hidup enak, hidup bahagia
hidup penuh dengan kecukupan dan sukacita yang mereka harapkan tidak terjadi. Sebaliknya duka cita melingkupi keluarga Naomi. Naomi kehilangan suaminya Elimelek. Naomi kehilangan anaknya Mahlon, dan Naomi kehilangan anaknya Kilion. Ketiga-tiganya mati di Moab. Ketika kedua anaknya Mahlon dan Kilion mati, Naomi meminta Rut dan Orpa untuk kembali kepada orang tuanya. Naomi kini seorang diri, dia menjadi janda, dan kedua menantunya juga menjadi janda karena anak laki-laki Naomi sudah meninggal lebih dulu. Dan Naomi meminta Orpa dan Rut kembali kepada orang tua mereka yang berasal dari Moab. Orpa pamit kepada Naomi dan dia kembali kepada orang tuanya. Sedangkan Rut tidak mau kembali kepada orang tuanya. Rut bertekad untuk mengikuti Naomi yang rencananya akan pulang kembali ke negeri Israel. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, yang rupanya Rut tetap nekat ikut Naomi pulang ke negeri Israel. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Demikianlah keluh kesah, alasan daripada Naomi kepada kedua menantunya itu. Kedua menantunya tentu sedih kehilangan suami-suami mereka. Terlebih lagi Naomi sedih karena kehilangan kedua anaknya dan suaminya sendiri. Rut beriman kepada Allahnya Naomi. Rut trust to Naomi God. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Demikianlah iman daripada Rut. Demikianlah keteguhan hati daripada Rut. Rut tidak mau kembali pulang kepada orang tuanya di Moab, melainkan dia mengikuti Naomi kembali ke negara Israel. Dan Rut menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsanya, dan Allahnya Naomi juga menjadi Allahnya. Dan ketika Naomi mati pun di Israel, Rut juga akan ikut ke sana. Akhirnya singkat cerita, Naomi dan Rut pulang ke Bethlehem. Dan tetangga-tetangga, saudara-saudara dan famili mereka mengenali Naomi, yang dulu pergi bersama suaminya Elimelek dan bersama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Kini Naomi pulang sendiri hanya bersama dengan menantunya Rut. Naomi kecewa kepada Allahnya. Naomi is disappointed to God. Jawab Naomi kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Nah, inilah persepsi Naomi ketika dia mengalami segala kedukaan itu, segala penderitaan dan segala kehilangan itu, suami dan anak-anaknya. Persepsinya adalah bahwa dia menjadi seorang yang sangat menderita. Tuhan yang Maha Kuasa melakukan yang pahit dalam hidupnya. Makanya dia tidak layak disebut lagi Naomi, melainkan disebut Mara. Dan Mara ini kita ingat bahwa Mara ini adalah salah satu mata air yang sumber mata air itu yang pahit di padang gurun ketika bangsa Israel perjalanan dari Mesir menuju Kanaan.
Maka dengan kata yang sama, Naomi menjuluki dirinya Mara. Sebab Tuhan, katanya, telah melakukan banyak yang pahit, yang tidak baik menurut dia kepadanya. Dengan tangan penuh aku pergi, dengan sanak keluarganya, suami dan anak-anak lelakinya dia pergi. Dengan pergi mengikuti kehendak dan kemauannya sendiri. Pergi mengikuti rencana dan ketetapannya sendiri, Naomi. Tetapi dengan tahan yang kosong Tuhan memulangkan aku, dan dia menuduh bahwa Tuhan telah mengambil semuanya sehingga dia kosong. Pulang dia tidak membawa apa-apa. Pulang dia hanya membawa Ruth, menantunya yang nekat ikut dia kembali ke Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat mungkin kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Naomi, dan kita merasa Tuhan melakukan banyak yang tidak baik dalam hidup kita. Kita banyak menderita, mungkin hidup kita banyak yang tidak lancar, rencana-rencana kita banyak yang tidak terjadi dan gagal, dan mungkin apa yang kita ingini tidak banyak yang terwujud, dan kita menyangka, kita menuduh bahwa Tuhan melakukan yang tidak baik, melakukan yang pahit dalam kehidupan kita. Mungkin persepsi kita seperti itu. Sebagai manusia biasa tentu gampang kita menuduh Tuhan seperti itu. Tapi benarkah di balik semuanya itu Tuhan melakukan hal yang buruk kepada Naomi dan keluarganya? Dari sisi manusia mungkin iya, wong kehilangan suami dan anak-anak. Tetapi apakah rencana Tuhan di balik semuanya itu? Nah, disinilah yang perlu kita pelajari lebih dalam di dalam kitab Rut ini. Demikian tuduhan Naomi kepada Tuhannya. Demikian anggapan Naomi kepada Tuhannya, bahwa Tuhan melakukan yang pahit di dalam hidupnya, melakukan yang kurang baik di dalam hidupnya, melakukan hal-hal yang membuat dia berduka cita dan tidak mengikuti kemauan dan rencananya. Tuhan telah mengambil semuanya, suami dan anak-anaknya. Dulu dia berangkat ke Moab dengan penuh, dengan suami dan anak-anak yang lengkap, tetapi kini dia pulang kembali ke Israel dengan anak dan suami yang telah mati. Naomi mengatakan, "Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita dari persepsi dan sudut pandang kita manusia, sesuatu yang kita rasa kurang enak, tidak sesuai rencana dan kemauan kita, segala sesuatu kita dibiarkan dalam kekurangan, dalam kemiskinan, tidak lancar di dalam segala kehidupan kita, dan kita menganggap bahwa Tuhan mendatangkan malapetaka kepada kita, seperti yang dianggap oleh Naomi terhadap Tuhannya. Tentu itu tidak benar. Kalau kita melihat kitab Rut dicatat, kitab Rut menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kekal, melihat, merencanakan, dan menggenapkan rencananya walaupun itu beribu-ribu tahun. Dan hidup kita hanya sebatas 70-80 tahun. Tentu kita tidak bisa melihat seluruh daripada rencana Allah ini. Namun Allah punya rencana yang indah, rencana yang terbaik bagi kita dan umat manusia. Mari kita lihat berikutnya daripada kitab Rut ini. Lalu singkat cerita, Rut bertemu dengan Boas di sebuah ladang pertanian. Rut sedang mengambil sisa-sisa panenan gandum di sana dan bertemu dengan Boas. Lalu singkat cerita, Rut menikah dengan Boas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rut menikah dengan Boas dan melahirkan anak namanya Obed. Jadi Naomi sekarang punya cucu melalui menantunya.
yaitu Rut yang menikah dengan Boas. Boas ini masih famili, punya hubungan famili dengan Naomi. Dan kini Naomi agak senang karena dia punya cucu, walaupun bukan dari anak kandungnya sendiri, Mahlon dan Kilion, melainkan dari familinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapakah yang dilahirkan Rut dan Boas ini? Dia adalah Obed. Obed itu siapa? Nah, mari kita akan melihat lebih jauh penggenapan rencana Allah melalui Naomi, Rut, dan Boas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun tanpa mujizat yang spektakuler, Tuhan berdaulat, memelihara, dan mengontrol jalannya kehidupan agar menggenapi rencananya yang indah itu. Nah, rencana Allah di sini digenapi. Rencana Allah ini sedang dilaksanakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan sedang melakukan rencananya melalui keluarga Naomi. Dengan Tuhan mengambil lebih dulu suami Naomi, anak-anak Naomi, sehingga Naomi kembali ke Israel, sehingga Rut bertemu dengan Boas dan menikah dan melahirkan Obed. Rut 4 ayat 17, 18 sampai 22 dituliskan di sana. Alkitab menuliskan dengan jelas, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Obed, siapakah Obed? Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Obed ini adalah kakek daripada Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang tidak diketahui oleh Naomi. Inilah yang tidak diketahui oleh manusia. Di balik keterbatasan umur manusia, manusia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Namun Tuhan yang memiliki rencana yang indah bagi penyelamatan, Dia tahu apa yang Dia rencanakan dan Dia tahu apa yang akan terjadi setelahnya, karena Dialah yang merencanakan dan Dialah yang menggenapkan. Dialah yang memelihara dan Dialah yang mengontrol kehidupan ini. Daud sampai pembuangan ke Babel itu, dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel itu ada 14 keturunan. Dari pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus itu ada 14 keturunan. Itu Matius 1 ayat 1 dan 17. Saudara bisa baca di sana secara lengkap. Dan itu jaraknya dari Daud sampai Yesus itu sekitar 1100 tahun. Tentu umur Naomi tidak nyampe, umur manusia tidak nyampe, tapi Tuhan merencanakan dari awal dan menggenapkan di dalam prosesnya, mengontrol di dalam prosesnya sehingga menggenapkan sampai ujungnya. Jadi kesimpulannya seperti ini, meski tidak ada mujizat, bukan berarti Allah tidak memelihara kita. Pemeliharaannya dan pengaturannya kepada kita secara natural dan alamiah atau alamiah cukup bagi kita. Yang penting kita tunduk dan taat kepadanya. Hidup terbaik dan membahagiakan bagi kita hanya berserah dan taat menjadi alat kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tuhan memberkati.